Al Nassr versus Genoa, Ronaldo tak main di Global Club Pesta Gol. Cristiano Ronaldo tidak dimainkan Al Nassr pada pertandingan AFC Champions League 2 kontra FC Joa. Meski tak ada Ronaldo, di Global Club mampu menang 4 gol tanpa balas lewat aksi Abdul Rahman Garib di menit ke-35. Gol kedua Abdul Rahman Garib di menit ke-53. Mohamed Maran di menit ke-65. Dan Joao Felix di menit ke-84. Hasil ini membawa Al Nassr kukuh di puncak klasemen grup D dengan 12 poin dari 4 laga. Identitas Erling Haaland. Sebelumnya Pep Guardiola selaku pelatih Haaland berani menyebut penyerang andalannya itu selevel dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kemudian Haaland merespon perbandingan tersebut. Bomber berusia 25 tahun tersebut merasa dirinya belum selevel bahkan mendekati Messi maupun Ronaldo. Dengan rendah hati, Haaland lebih memilih menjadi dirinya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah sosok asal Norwegia yang senang mencetak gol saja. Inter susah payah kalahkan Kairat. Bermain di Giuseppe Meazza Internazionale mampu menang 2-1 atas Kairat. Lautaro membuka skor di menit ke-45. Kairat menyamakan skor lewat aksi Ofri Arat di menit ke-55. Gol Carlos Augusto di menit ke-67 menjadi penentu kemenangan Inter. Dengan hasil ini, Inter masih sempurna dengan raihan 12 poin di peringkat ketiga, sementara Kairat terbenam di peringkat ke-34 dengan raihan 1 poin. Ryan Cherki pecah telur di UCL. Ryan Cherki akhirnya mencatatkan gol perdananya di Liga Champions, sebuah momen yang menandai langkah baru dalam perjalanan karirnya. Masih muda tapi sudah mulai menunjukkan kilau potensinya di panggung terbesar Eropa. Gol pertama yang terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar. Gol Lautaro untuk Hakimi. Lautaro Martinez menunjukkan sisi hangat dari seorang pesaing sejati. Usai mencetak gol, ia mempersembahkan selebrasi khusus untuk sahabatnya, Achraf Hakimi, yang baru saja mengalami cedera. Sebuah gestur sederhana tetapi penuh makna, pengingat bahwa persahabatan di dunia sepak bola bisa melampaui warna jersey dan garis kompetisi. Gol tunggal Lukasen ukir sejarah di Liga Champions. Pafos FC mencatatkan sejarah dengan meraih kemenangan pertama mereka di Liga Champions setelah menundukkan Villarreal 1-0 pada matchday keempat fase Liga di Alpamega Stadium. Gol tunggal pertandingan dicetak dari Lukasen di awal babak kedua, memanfaatkan situasi bola mati. Romeo Lavia cedera. Romeo Lavia kembali mengalami nasib sial, baru bermain 3 menit setelah kick-off melawan Karabakh. Ia sudah harus ditarik keluar karena cedera otot. Gelandang muda Chelsea itu meninggalkan lapangan dengan langkah berat, ditemani staf medis yang langsung memeriksa kondisinya. Sebuah momen yang membuat banyak hati ikut khawatir. Semoga lekas pulih Romeo. Osimhen on fire. Victor Osimhen tampil luar biasa, mencetak hat-trick pertamanya di Liga Champions saat melawan Ajax. Penyerang asal Nigeria itu kini telah mengoleksi 6 gol hanya dalam 3 pertandingan musim ini. Efisien, tajam, dan penuh keyakinan. Osimhen bermain seolah setiap peluang diciptakan untuknya. Sang predator Eropa itu sedang dalam performa terbaiknya. Phil Foden terus melesat. Phil Foden terus menulis kisahnya sendiri di panggung tertinggi sepak bola. Tambahan 2 gol ke gawang Dortmund membuat bintang muda Inggris itu kini telah mencetak 20 gol di Liga Champions UEFA, melampaui torehan sang maestro Ronaldinho. Masih muda tapi sudah menapaki jejak para legenda, dan dari cara ia bermain, jelas perjalanan Foden baru saja dimulai. Klub Brugge versus Barcelona, Blaugrana nyaris keok. Drama terjadi di laga Klub Brugge versus Barcelona di Liga Champions. 6 gol tercipta dalam 90 menit. Tresol membuat tuan rumah unggul di menit ke-6. Ferran Torres menyamakan kedudukan 2 menit berselang. Carlos Forbes membuat tuan rumah kembali unggul. Gol De Yamal pun membuat skor kembali imbang. Gol kedua Forbes membuat Brugge kembali unggul. Barca terselamatkan dari kekalahan berkat gol bunuh diri Christos Solis.
Skor imbang 3-3 menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Barcelona tertahan di peringkat ke-11 dengan 7 poin, sementara klub Brugge berada di peringkat ke-22 dengan 4 poin. Real Madrid putuskan jual Vinicius Junior. Real Madrid dilaporkan telah memutuskan untuk menjual Vinicius Junior menyusul ledakan emosionalnya dalam laga El Clasico melawan Barcelona. Ini menjadi perubahan besar dalam sikap Presiden Florentino Perez terhadap salah satu bintang terbesarnya. Perselisihan dengan pelatih Xabi Alonso dan serangkaian kontroversi berulang membuat Los Blancos kini menyiapkan rencana untuk melepas sang pemain pada 2026. Karabakh versus Chelsea, kena comeback The Blues tertahan. Bertanding di Baku, Karabakh versus Chelsea selesai tanpa pemenang. The Blues kena comeback dan akhirnya ditahan imbang 2-2. Chelsea sempat unggul di menit ke-16 lewat aksi Estevao. Tuan rumah kemudian mencetak 2 gol lewat aksi Leandro Andrade di menit ke-29 dan Marko Jakovic di menit ke-39. Garnacho membuat skor menjadi imbang di menit ke-53. Hasil ini membuat Chelsea tertahan di peringkat ke-12 dengan 7 poin, sementara Karabakh di peringkat ke-15 dengan 7 poin. Hasil lengkap Liga Champions matchday keempat hari ini. Pafos menang 1-0 atas Villarreal, Ajax tumbang 0-3 dari Galatasaray, Benfica kalah 0-1 dari Leverkusen, Marseille tumbang 0-1 dari Atlanta. Inter susul Arsenal dan Bayern. 3 tim masih menjaga kesempurnaan mereka di Liga Champions musim ini. Bayern, Inter, dan Arsenal, 4 laga, 4 kemenangan tanpa celah. 3 gaya berbeda, 1 kesamaan, konsisten, dan mental juara yang membuat mereka tampak tak tersentuh. Manchester City versus Dortmund, The Citizen menang meyakinkan. Manchester City menjamu Borussia Dortmund di Etihad Stadium. Tuan rumah bermain apik dan berhasil menang meyakinkan 4-1. Keempat gol tuan rumah dicetak oleh Phil Foden di menit ke-22. Erling Haaland di menit ke-29. Gol kedua Foden di menit ke-57 dan Ryan Cherki di menit ke-90 plus 1. Kemenangan ini membawa pasukan Pep Guardiola ke posisi 4 dengan 10 poin, sementara Dortmund di posisi ke-14 dengan 7 poin. Erling Haaland kembali menulis sejarahnya sendiri. Ia menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang berhasil mencetak gol dalam 5 pertandingan beruntun untuk 3 klub berbeda. Bukti bahwa dimanapun ia bermain, insting golnya tetap sama mematikannya. Kini catatannya di Liga Champions 54 gol dalam 52 pertandingan. Bukan hanya sekedar angka, tetapi jejak seorang predator sejati di panggung terbesar Eropa. Estevao terus tebar pesona. Estevao menorehkan sejarah baru. Ia menjadi pemain Amerika Selatan pertama berusia 18 tahun atau lebih muda yang mampu mencetak gol dalam 2 laga Liga Champions berturut-turut. Masih muda tapi sudah menunjukkan ketenangan dan ketajaman layaknya pemain besar. Sebuah awal yang terasa seperti janji bahwa masa depan sepak bola Amerika Selatan sedang tumbuh di hadapan kita. Leroy Sané buka peluang kembali ke Schalke. Winger timnas Jerman Leroy Sané kini bermain di Turki untuk klub Galatasaray setelah ia meninggalkan Bayern Munich pada musim panas 2025 lalu. Di klub berjuluk Cimbom Aslan itu, Sané gagal menunjukkan penampilan terbaiknya. Dalam wawancara terbaru bersama Kicker, ia membuka peluang untuk kembali ke Schalke. Mungkin saya bermain untuk Schalke lagi, siapa tahu, itu pasti menyenangkan. Rasanya selalu luar biasa bisa bermain sepak bola di Stadion Veltins Arena, ucap Sané. Latar belakang kebangkitan Strahinja Pavlovic. Strahinja Pavlovic kini menjadi pilar tak tergantikan dalam susunan pemain Allegri setelah selalu menjadi starter di setiap pertandingan liga. Hanya 5 bulan yang lalu, Pavlovic hampir saja meninggalkan Rossoneri di tengah proses pembangunan kembali tim yang dipimpin oleh Allegri dan Iglitare. Namun setelah bek Serbia itu menolak Palace, Allegri segera mengasah keterampilan Pavlovic yang sudah terlihat jelas. Terbaru Pavlovic menjadi penentu kemenangan AC Milan saat melawan AS Roma. Akhir dari sebuah era yang penuh kenangan.
AC Milan dan Inter Milan resmi mengkonfirmasi rencana pembangunan stadion baru yang berarti San Siro, ikon abadi sepak bola Italia, akan diruntuhkan. Bukan sekedar stadion, San Siro adalah saksi sejarah, tempat di mana legenda lahir, rivalitas membara dan emosi sepak bola mencapai puncaknya. Kini ia bersiap berpamitan, tetapi kenangannya akan tetap hidup selamanya di hati para pecinta sepak bola. Vitor Roque bisa berikan Barcelona keuntungan. Setelah meninggalkan FC Barcelona, Vitor Roque telah menemukan kembali performa terbaiknya di Brazil. Sejauh ini ia telah mencetak 17 gol dan 5 assist dari 50 pertandingan untuk Palmeiras. Manchester United sedang memantau Roque dengan ketat dan dilaporkan siap mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro. Jika terjadi transfer, Barcelona masih memiliki 20% hak sang pemain yang akan mengamankan jumlah yang signifikan. Jika Manchester United atau klub Liga Primer lainnya membayar 50 juta euro, Barcelona akan menerima 10 juta euro. Newcastle bungkam wakil Spanyol. Bermain di St. James Park, tuan rumah bermain apik dan mampu mengatasi perlawanan Athletic Bilbao dengan skor 2 gol tanpa balas. Kedua gol The Magpies dicetak Dan Burn di menit ke-11 dan Joelinton di menit ke-49. Hasil ini membuat Newcastle merangsek ke peringkat ke-6 dengan raihan 9 poin, sementara Bilbao tertahan di peringkat ke-27